سبيلا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني رحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi Allah dimanapun kita berada. Amin. Sebelum kita buka kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang jual beli. Nah, ada yang tahu pengertian jual beli itu apa? Bisa Bu? Ya, bisa. Jual beli itu tukar menukar barang dengan kesepakatan bersama. Nah, ya betul sekali ya. Jadi yang pertama itu pengertian dari jual beli. Judul besarnya jual beli. Yang pertama itu ada pengertian jual beli. Nah, jual beli itu menurut bahasa berarti pertukaran atau saling menukar barang. Kemudian jual beli menurut istilah yaitu pertukaran barang dengan kesepakatan bersama kemudian menurut rukun dan syarat dari jual beli tersebut. Nah, adapun dalil tentang jual beli dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dicatat ya. Iya Bu. Jadi perhatiin ya, udah catat semua? Udah Bu. Ya. Diperhatiin materinya, nanti ada sesi tanya jawab, jangan ngobrol sendiri-sendiri. Oke? Oke. Iya Bu. Dicatat dulu. Udah selesai semua kuisnya? Udah. Yuk kita baca bareng-bareng ayatnya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Lagi? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sudah hafal? Belum. Ayatnya pendek ya. Yuk coba kita ulang sekali Kayak aku ya, lagi. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Yuk 1, 2, 3. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Hafal ya? Ibu, kalau Bu. Ya, Ibu hapus ayatnya. Yuk coba Nurul bacakan dari tentang jual beli ayat 275 surat Al-Baqarah. Yuk. Bismillah Bu. Iya dong, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Malu Bu. Udah sih kalau ketawa-tawa dulu. Ya udah sih masa marah-marah. Wa ahalallahu. Dari yang serius ya.
Bu. Nggak boleh mainan, ini ayat Al-Quran loh. Ya, Bu. Coba istighfar dulu 1 kali. Astagfirullahaladzim. Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya aja, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Udah, Bu. Coba yang serius. Coba Nisa. Bacakan ya. Yang serius coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Ya. Yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual Beli dan mengharamkan riba. Tahu ya ayatnya. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang hukum jual beli. Nah, ada yang tahu hukum jual beli apa? Ibu, iya Sela? Hukumnya mubah. Ya, mubah. Apa artinya mubah? Boleh. Ya, betul banget. Artinya mubah itu boleh. Nah, jadi hukum jual beli itu ada 4 macam. Yang pertama itu mubah. Mubah itu boleh. Nah, ini merupakan hukum asal dari jual beli. Nah, yang kedua itu wajib. Nah, kenapa wajib? Karena ini sesuatu yang diharuskan. Misalnya seseorang menjual barang untuk melunasi hutangnya. Nah, itu hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga yaitu sunnah. Sunnah, misalnya seseorang menjual barang kepada sahabatnya atau kepada orang yang sangat-sangat membutuhkan barang yang dijual itu hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat, haram. Dikatakan haram apabila jual beli tersebut dilarang. Misalnya seperti jual beli untuk maksiat. Nah, ada yang bisa kasih contoh? Seperti apa? Jual beli Untuk maksiat. Nah, seperti jual beli minum-minuman keras ya untuk memabukkan. Nah, itu tidak boleh. Nah, kemudian jual beli untuk menyakiti seseorang, misalnya jual beli senjata tajam. Nah, seseorang membeli senjata tajam untuk menyakiti seseorang di jalan, misalnya kayak aksi pembegalan, itu tidak boleh ya, apalagi sampai pembunuhan, itu hukumnya haram. Kemudian jual beli untuk merusak harga pasar dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat. Nah, itu hukumnya haram. Kemudian poin yang ketiga. Yang ketiga yaitu ada rukun jual beli. Rukun jual beli yaitu yang pertama ada penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua benda yang dijual. Yang ketiga yaitu alat tukar yang sah. Apa alat tukar yang sah? Duit. Iya, uang ya. Uang. Kemudian yang keempat ijab qabul. Ijab kabul mah di pernikahan, Bu. Nah, beda lagi ya. Di dalam jual beli ini juga ada namanya ijab qabul. Nah, kalau ijab qabul dalam jual beli, ijab itu adalah perkataan si penjual untuk menjual barang dagangannya. Seperti si penjual berkata, saya jual barang ini dengan harga Rp50.000. Nah, itu namanya ijab. Kemudian qabul adalah perkataan si pembeli, perkataan si pembelinya untuk menerima barang yang dijual tersebut. Nah, itu yang dinamakan ijab qabul dalam jual beli. Paham sampai sini? Paham, Bu. Kemudian poin yang keempat, terdapat syarat jual beli. Syarat jual beli. Nah, ada pun syarat jual beli yang pertama itu ada penjual dan pembeli.
Syarat penjual dan pembeli yang pertama yaitu berakal. Jadi penjual dan pembeli itu harus berakal, bukan orang Gila. maaf ya, bukan orang gila. Kemudian yang kedua yaitu penjual dan pembeli sudah balik atau Cukup umur. ya dewasa atau cukup umur. Nah, bagaimana kalau misalnya masih anak-anak? Nggak boleh. Ya, Bu. Boleh, Oh. dibolehkan. Tapi untuk jual beli yang bernilai kecil dan Permen bermanfaat, gitu ya? seperti Permen. misalnya ya membeli jajan gitu ya, seperti misalnya beli buku, pena, koran dan lain-lain. Oh. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu jual beli dilakukan atas kemauan sendiri, jadi bukan karena Paksa. Kemudian yang kedua ada syarat barang yang dijual. Yang pertama barangnya harus suci dan dapat disucikan. Jadi kalau barang yang bernajis itu tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian yang kedua yaitu barang yang dijual memiliki manfaat atau kegunaannya. Kemudian yang ketiga barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual. Paham sampai sini? Paham, Bu. Kemudian barang yang dijual dapat diserah terimakan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli. Kemudian barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifatnya oleh penjual dan Pembeli. kemudian yang ketiga yaitu ijab qabul. Nah, jadi ijab qabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu qabul harus sesuai dengan ijab. Jadi jika si penjualnya berkata dia menjual barang itu dengan harga 10.000, maka si pembelinya juga berkata dia membeli itu dengan harga 10.000. Iya. Kemudian yang kedua ada kesepakatan antara ijab dengan qabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya. Kemudian akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Misalnya, buku ini akan saya jual kepadamu 10.000 rupiah jika saya menemukan uang. Gitu. Kemudian yang keempat, akad tidak boleh berselang lama karena hal itu masih berupa janji ya. Sampai sini paham? Paham. Nah, mungkin sampai sini saja ya materi kita. Materi selanjutnya insya Allah nanti akan dibahas pada minggu selanjutnya, minggu depan. Ya, sekarang sesi tanya jawab. Ya, sudah paham semua kan? Paham. Paham, Bu. Nah, siapa yang tahu pengertian dari jual beli? Saya, Bu. Saya, Bu. Coba Lisa. Jual beli adalah tukar menukar barang dengan kesepakatan bersama. Ya, betul sekali. Jadi jual beli itu tukar menukar barang ya dengan kesepakatan bersama menurut rukun dan syarat. Kemudian Nurul. Kok Nurul, Bu? Ya, Nurul. Ibu maunya Nurul. Nurul, apa hukum asal dari jual beli? Mubah. Boleh. Ya, mubah itu boleh. Jadi itu hukum asal dari jual beli. Ya, Bu. Kemudian Sela, hukum jual beli itu ada berapa? 4. Ya, yang pertama mubah, Kedua wajib, ketiga sunnah, keempat haram. iya betul sekali. Pinter-pinter ya. Ya, Betul. Kemudian Sari ada berapa hukum jual beli? 4. Ya, yaitu yang pertama Penjual dan pembeli. kemudian Benda yang dijual. kemudian yang ketiga Uang. ya alat tukarnya yaitu uang. Kemudian yang keempat Ijab kabul. ijab qabul dalam jual beli. Sampai sini sudah paham semua ya? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, alhamdulillah. Mungkin cukup sampai di sini materi kita pada hari ini. Mari bersama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah